Salam, sahabat YKB. Senang kotong bisa jumpa lagi dalam acara Mari Ka Segar Hati di channel YouTube YKB GKI TV. Kotong perenungan saat ini diambil dari buku Renungan Wasiat yang dia pun judul Belas Kasih Bagi Yang Terhilang, berdasarkan Lukas pasal 5 ayat 27 hingga ayat 32. Ayat perenungan ada di ayat 32. Beta datang nih bukan untuk panggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya dong tuh bertobat. Saudara-saudara, kadang-kadang nih kotong sama kayak orang Israel. Kalau omong tentang pemungut cukai itu, kotong pun pikiran su negatif sa. Kodong tuh suka makan ontong. Kalau pitagi pajak, dong tagi lebe-lebe. Dong seok tambah lagi dari masyarakat. Son peduli kaya ko miskin, dong par edok supaya orang harus bayar. Kasihan orang miskin dong harus kena tagi lebe-lebe. Nah, saudara-saudara, memang waktu dulu tuh Israel ada di bawah pemerintahan Romawi, yang dia pun wilayah tuh luas mau mati. Dan untuk biaya pembangunan tuh pemerintah perlu pajak dari masyarakat. Tapi pemerintah tuh son bisa turun langsung, jadi pakai tender. Jadi itu yang bikin rotsoe, karena pemungut cukai dong harus store di negara sesuai target, madong tuh tarik pajak dari masyarakat lebe-lebe, dong seok tambah lagi. Ingat itu cerita tentang Sakeus pemungut cukai tuh, waktu dia ketemu Yesus baru dia sadar. Kok dia kas kembali 4 kali lipat dari uang yang dia peras. Jadi dong suka ya, tapi bisa tambah lagi dari masyarakat. Nah, andia kok orang-orang dong jengkel dan pemungut cukai malah dong nuju. Kok dong semua makan sama-sama dengan pemungut cukai dong. Jadi waktu Lewi pemungut cukai yang jadi murid Tuhan Yesus tuh, waktu dia bikin pesta perjamuan Yesus hadir, orang-orang Yahudi dong heran mau mati. Kok kenapa pemungut cukai yang berdosa tuh Tuhan Yesus mau berkawan, Tuhan Yesus mau hadir di sana. Tuhan Yesus yang adalah rabi yang suka keliling sini sana, mana koson tahu tentang pemungut cukai pun tukang baseok. Terlalu lai, orang berdosa begitu tuh, ma Tuhan Yesus pi bakawan, pi sama-sama lai. Tapi Tuhan Yesus bilang sandong, beta nih datang untuk cari yang berdosa, termasuk dong yang tukang baseok, pemungut cukai dong, supaya bertobat. Nah, saudara-saudara, kalau kotong dengar apa yang Tuhan bilang hari ini, sebenarnya dia pun arti itu dalam sekali. Pertama, Tuhan Yesus mau kasih pengumuman, Tuhan Yesus mau kasih tahu sang kotong, kasih tahu orang-orang yang hadir pada saat itu lewat apa yang Tuhan Yesus bikin, lewat apa yang Tuhan Yesus omong, bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa, karena Tuhan Yesus adalah
juru selamat yang penuh kasih. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mau bilang, bahkan kasih contoh dari apa yang dia lakukan dengan penuh kasih, di mana kotong juga harus ambil contoh. Jadi kalau kotong dengar atau kotong tahu bahwa ada orang yang di kehidupan juga penuh dengan dosa, kotong jangan lihat dengan mata sebelah. Kotong jangan coba-coba kok mau sama ke neuk-neuk sa. Kok kotong mau adili, kotong jupi cerita-cerita tentang dia kehidupan yang negatif. Karena Tuhan Yesus mau supaya kotong benar-benar jadi garam. Garam yang bisa mencegah kebusukan, tapi juga terang yang bisa bersinar di tengah-tengah kegelapan. Karena kehidupan kotong ini semata-mata ditentukan oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mengerjakan keselamatan untuk kotong semua. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan berbagi dengan yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.